Sajeke aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti Yesus, oh bendino aku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah
beracara dan melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang boleh bersama-sama kami dalam ibadah live saat ini, boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang saat ini sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap kami, sehingga kehadiran kami dalam ibadah live boleh menjadi kesaksian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh luar biasa, kasih-Nya terus menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live bersama dengan tim CKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Mari Bapak Ibu, kita memberikan sesuatu yang berbeda dari pemberian yang selama ini kita miliki. Karena pemberian yang didasarkan kasih dan keluar dari hati, itulah yang sangat menyukakan hati Allah Bapa kita. Seperti Allah sudah memberikan putra tunggalnya sebagai penebusan bagi dunia dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memberi memang orang bisa lakukan, tapi memberi dengan hati itu perlu terus kita diajari. Dan mari belajar terus untuk memberi. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, ajar aku Bapa. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa lagu ini, mari pujikan bersama-sama dengan segenap hati. Yang belum, mari belajar bersama kami. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ajar aku Bapa. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Dengan segenap jiwa, segenap kekuatanku dan akal budiku. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa,
Kita belajar mengasihi Dia dengan mempersembahkan hidup ini. Pemberian yang terbaik, bukan harta benda, bukan pangkat derajat, bukan nama besar. Tapi Tuhan ingin hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan agar menjadi dupa yang berbau harum di hadapannya. Dan itu menyenangkan hati Bapa. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar memberi dari hati. Bukan apa yang ada, yang Bapak Ibu miliki karena banyaknya harta benda. Tapi jikalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Bapa, sekecil apapun jikalau itu kita berikan, maka Tuhan akan menerima dan itu akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan kembali memujikan lagu ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ajar aku Bapa, gentar sepatunya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap kekuatanku dan akal budiku. Hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tanganmu kan ciptakan bagi kemuliaan. Kembali katakan haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tanganmu kau ciptakan bagi kamu. Sekali lagi dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tanganmu kau ciptakan bagi kemuliaan. Katakan kau ciptakan, kau ciptakan bagi kemuliaan. Sekali lagi, haleluya.
beserta seluruh isinya, semuanya itu hanya bagi kemuliaan-Mu, ya Raja, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu, Engkau datang. Haleluya. Pada milik-Mu, pada umat-Mu, pada ciptaan-Mu. Iya namaste, indah namaste. Haleluya. Indah namaste. Allahku, Tuhanku, Rajaku, kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur sebab tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberi apa yang kami butuhkan. Bahkan ketika kami tidak minta, Engkau pun melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih-Mu sepanjang tahun ini. Jikalau kami masih berdiri dan melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih jikalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan juga Bapak, Ibu, Saudara, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live ini. Tuhan juga memberkati. Setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi, Engkau akan memberikan jalan keluarnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih dan anugerahnya terus limpah atas hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2021. Bahkan kita hampir menyelesaikannya. Terlalu banyak yang sudah kita nikmati, yang kita terima, yang kita kecap. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada seseorang yang memberi karena dia memang orang yang murah hati dan suka memberi. Tapi ada orang yang memberi karena terpaksa dan harus dipaksa untuk membantu, menolong sesama. Tetapi ada orang yang benar-benar tidak mau memberi sekalipun dia punya sesuatu untuk diberikannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau hari ini Tuhan meminta sesuatu kepada Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara mau memberikannya? Ini kesempatan. Nah, pada ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu topik.
pemberian dari hati. Tidak mudah Bapak Ibu, memang. Apalagi yang kita miliki itu cuma sedikit. Kita akan berkata, kalau saya punya banyak pasti akan saya beri. Tapi jikalau sedikit, atau mungkin itu satu-satunya, apakah Bapak Ibu punya kerelaan hati untuk menyerahkannya? Nah, itu sebuah tantangan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dan setiap hari Natal ini dibacakan. Dan menjadi ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu. Dan Bapak Ibu Saudara juga pasti sangat hafal dengan ayat ini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita akan membacakannya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dipersilahkan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi apa? Korban, tebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya, kepada Allah, kepada Bapa, kepada Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Apa yang tidak Allah Bapa berikan kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memang itu sangat menyedihkan hati Bapa, sangat mendukakan hati Bapa, karena harus terpisah dan putus hubungan dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Namun Allah Bapa memiliki rencana yang besar atas kehidupan manusia dan dunia ini. Allah Bapa telah mempersiapkan sebelum dunia ini dijadikan, yaitu untuk memberikan anak satu-satunya, anak tunggal Bapa. Dialah Sang Firman yang hidup, yang harus datang ke bumi ini, berinkarnasi menjadi manusia, yaitu di dalam diri manusia Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini pemberian dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Pemberian yang terbesar sepanjang zaman. Tidak ada pemberian terbesar selain pemberian dari Allah Bapa kepada dunia, kepada manusia ciptaannya, yaitu putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Allah Bapa sudah memberikan putra tunggalnya sebagai tebusan hidup manusia, supaya kita jangan binasa dan dihukum di dalam api neraka, tetapi supaya manusia dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah Bapa, yang akan disatukan kelak di dalam pernikahan anak domba, di dalam kerajaannya yang mulia, dan manusia benar-benar dipulihkan seutuhnya, sehingga manusia akan memakai kembali gambar dan rupa Allah seperti pada ciptaan rancangan yang semula. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa sudah memberi kepada Allah, karena kita ini seorang hamba Tuhan,
seorang pelayan Tuhan. Kita memberi hidup kita, waktu kita, memberikan seluruh yang kita miliki, keluarga, istri, anak-anak kita. Sepertinya itu sudah pemberian yang paling besar dan berat bagi kita. Bahkan ada orang-orang yang memberi, tetapi seperti mengingatkan kepada Allah, aku loh sudah memberi banyak kepada pekerjaan Tuhan. Aku sudah menabur bagi orang-orang miskin, anak-anak yatim. Aku sudah menabur untuk penginjilan, pelayanan di pulau-pulau, di pelosok-pelosok, di pedalaman, di negara-negara asing. Aku pergi jauh berkeliling ke seluruh dunia. Aku sudah memberikan semuanya. Benarkah Bapak Ibu sudah memberikan semuanya? Jikalau Allah Bapa meminta hidupmu, nyawamu, apakah engkau juga bersedia? Saya percaya ada orang-orang yang memang sudah memberi hidupnya secara totalitas, bahkan nyawanya. Tidak lagi dipertahankan. Tapi ada orang-orang baru memberi sedikit, sudah berteriak keras-keras. Sepertinya sudah memberi semua miliknya. Padahal itu baru sebagian kecil, masih banyak yang disimpannya. Seperti apa yang dilihat Tuhan Yesus dalam suatu ibadah. Nah, kita akan melihat pemberian yang dilakukan baik oleh para imam-imam, ahli Taurat, orang-orang kaya, dan juga orang-orang miskin dalam sebuah ibadah. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 41 sampai yang ke-48. Dipersilakan. Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seandainya Tuhan Yesus itu ada hadir di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan, apa yang akan Bapak Ibu perbuat? Apakah kita akan menunjukkan seberapa besar dan banyak kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan? Pasti ada banyak orang yang berlomba-lomba. Karena apa? Ingin dilihat oleh Tuhan sendiri. Bahwa persembahannya itu pasti akan mendapat pujian. Pasti akan menyenangkan Tuhan. Juga akan dipuji oleh pendeta atau bendahara yang menghitungnya. Apalagi dicantumkan nama dengan huruf yang besar sehingga sangat mencolok dan kelihatan mata. Tapi juga ada di tengah-tengah ibadah itu jemaat yang kecil, yang miskin. Dia memang punya uang.
tapi uangnya itu sangat kecil nilainya. Diceritakan seorang janda miskin yang hanya memiliki apa? 2 peser, yaitu 1 duit. Sangat kecil sekali. Tapi itu yang dia miliki. Dan dia syukuri, dia tidak mengeluh. Dia tidak berusaha untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa dia juga mau dan rela mempersembahkan. Mungkin dengan rasa malu dan tertunduk, dia berjalan ke kotak persembahan lalu memasukkannya. Mungkin orang-orang pada nguping ingin mendengar. Apakah suaranya itu gedebuk atau cuma seling? Atau cuma titik kecil sekali. Namun setelah janda miskin tadi memasukkan uangnya ke kotak persembahan, lalu dia bergegas untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata bahwa persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini adalah persembahan yang terbaik, terbesar, terbanyak. Mungkin murid-muridnya belum paham. Loh, mana bisa? Kita melihat ada amplop-amplop tebal, ada orang-orang pakai baju bagus yang pergi ke depan ke kotak persembahan lalu memasukkannya tinggi-tinggi supaya dilihat banyak orang. Seperti tidak rasional Tuhan menilai persembahan dari semua jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu menilai setiap pemberian dari orang-orang yang pergi ke gereja, ke rumah Tuhan. Itu bukan besarnya, bukan banyaknya, bukan seberapa Bapak, Ibu, Saudara mampu. Tapi Tuhan itu melihat hati. Agar pemberiannya ini disertai dengan kasih yang keluar dari hati yang terdalam. Apalagi firman Tuhan tadi katakan bahwa dia memberikan seluruh yang dia miliki, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya ketika dia sudah memberi, dia akan tidak punya apa-apa lagi. Dia akan kehilangan. Dia mungkin tidak makan beberapa hari. Namun Bapak Ibu, Tuhan itu tahu cara memelihara orang-orang pilihannya, umatnya. Oleh karena itu, jikalau Bapak Ibu, seberapapun yang Bapak Ibu miliki, dan Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan, dan itu diberikan dengan kasih yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, maka persembahan yang Bapak Ibu berikan, itu adalah persembahan yang terbaik. Mungkin secara jumlah tidak besar, tidak banyak. Karena persembahan yang besar dan banyak belum tentu itu menyentuh hati Tuhan. Kalau dia memberi 1 juta, apa artinya kalau dia masih punya 100 juta? Kalau dia memberi 10 juta, apa artinya kalau dia masih punya 1 miliar? Gak ada artinya. Tapi kalau orang cuma punya 100.000, lalu dia berikan semuanya. Itu baru pemberian yang keluar dari hati yang disertai dengan kasih. Seperti apa yang dilakukan oleh Allah Bapa, satu-satunya anak tunggal yang selama ini bersekutu yang ada di pangkuan Bapa, diberikan kepada manusia, kepada dunia ini. Sebagai persembahan yang terbesar, yang terbaik, yang tidak akan pernah dijumpai lagi sepanjang zaman ini.
Tapi yang Bapak Ibu nikmati, yang Bapak Ibu rasakan, yaitu persembahan yang Allah berikan melalui putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita boleh berdiri, kita boleh hidup sampai hari ini. Kita menikmati semua fasilitas yang Bapak Ibu Saudara terima. Melalui pekerjaan, melalui usaha. Melalui apa yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga kita bisa membeli ini dan itu. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kita bisa tinggal di rumah yang bagus, rumah yang mewah. Kita bisa naik mobil yang bagus. Kita bisa pergi kemanapun kalau kita mau. Tapi ingatlah Bapak Ibu, ketika engkau memberi sesuatu dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pemberian Bapak Ibu belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau memberi seperti seorang janda miskin yang memberi seluruhnya, seluruh nafkahnya? Ketika dia memberi tidak punya lagi. Kalau dia tidak makan beberapa hari pasti bisa meninggal. Tapi saya bersyukur tidak ada cerita di Alkitab bahwa janda miskin ini pada akhirnya meninggal karena kelaparan. Karena Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi tahu memelihara orang-orang yang mengabdikan hidupnya, memberi seluruh yang dia miliki kepadanya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca kisah ini, cerita ini, firman Tuhan ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apakah itu sudah menjadi kebiasaan? Itu cuma hanya sekedar dongeng cerita. Saya percaya, karena Tuhan hadir di sana. Tuhan melihatnya sendiri. Ini bukan hanya omong kosong dan karangan sang penulis. Tapi ini benar-benar real kejadian yang dicatat karena dilihat oleh Tuhan Yesus sendiri. Mungkin Bapak Ibu orang lain tidak melihat apa yang kita persembahkan. Namun Tuhan melihat. Karena Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Silahkan dibaca. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah Bapak Ibu, jadi pemberian dari hati yang pertama itu memberi dengan sukarela. Artinya tidak ada unsur atau motivasi di dalamnya. Benar-benar ikhlas, benar-benar keluar dari hati. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi ingin mencari pujian. Tidak sama sekali. Seperti Allah Bapa memberikan putranya. Apakah Allah Bapa ingin dipuji? Apakah Allah Bapa ingin dinilai bahwa dia baik? Karena tanpa pujian sanjungan manusia, dia itu Allah yang baik. Dia itu maha baik. Dia itu maha murah. Dia itu maha segalanya. Allah tidak perlu sebetulnya pujian dari manusia. Karena semua yang dia ciptakan, itu semua bagi kemuliaannya. Jadi cukup sebetulnya bagi Allah. Namun Allah mau merelakan miliknya yang berharga, yaitu putra tunggalnya diberikan kepada manusia dan dunia. Supaya olehnya dunia dan manusia ini diselamatkan bagi mereka yang percaya.
Jadi mari Bapak Ibu, ketika engkau memberi tidak dengan tulus ikhlas, masih memiliki muatan-muatan untuk dipuji, untuk dinilai, pemberian kita belum yang terbaik. Pemberian kita belum keluar dari hati. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Apalagi kalau melihat saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesusahan. Contoh seperti erupsi Gunung Semeru, banjir bandang, banjir tanah longsor, yang baru-baru ini gempa bumi yang ada di NTT. Bangsa kita sudah terdidik untuk memiliki kepedulian sosial, cepat tanggap dan mengirim bantuan. Bahkan saya mendengar saudara kita yang ada di lereng Gunung Semeru sampai kewalahan menerima sumbangan-sumbangan dari saudara-saudara, baik yang ada di sekitarnya, dari jauh, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang ada, dari pemerintah pusat dan yang lain. Cepat sekali. Jikalau pemberian itu keluar dari hati, maka pemberian itu akan dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita. Kita tidak perlu mencari pujian atau nama kita dicatat dan diumumkan di depan umum. Tidak perlu, karena Tuhan tahu. Yang kedua, pemberian dari hati itu bukan paksaan. Harus dipaksa, harus didorong. Kita sering mendengar pengumuman atau lewat iklan, lewat himbauan, ayo, kita sumbang untuk saudara kita yang di sana sedang menderita karena kena korban bencana alam. Ada orang baru memberi. Tapi pemberian dari hati itu akan melihat kekurangan saudaranya walaupun tidak ada himbauan, walaupun tidak ada paksaan. Setiap waktu, setiap saat dia akan terus menyalurkan kemurahan hatinya kepada orang lain. Karena pemberian dari hati bukan semata-mata harta benda, bukan semata-mata uang atau makanan. Tapi itu juga bisa perhatian, itu juga bisa kepedulian, bisa juga dengan doa. Dengan tenaga apa yang bisa kita sumbangsihkan bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Seperti Allah Bapa yang tidak pernah terpaksa untuk memberikan putra tunggalnya kepada manusia dan dunia ini. Tapi dengan kasih yang besar dia berikan. Mari Bapak Ibu, tunjukkan pemberian kita. Sekalipun tidak dinilai oleh orang yang ada di sekitar kita. Tidak dilihat oleh siapapun. Tapi ketika Bapak Ibu memberi dari hati, Bapak Ibu tidak perlu dipaksa oleh siapapun. Tidak perlu dilihat oleh siapapun. Pasti dengan tulus ikhlas dan kerelaan akan Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, pemberian dari hati itu dilakukan dengan sukacita, dengan gembira, dengan senang. Kenapa? Ketika kita memberi dan diterima oleh saudara-saudara kita yang sedang menderita kekurangan, kelaparan karena bencana alam, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Ternyata pemberianku walaupun tidak banyak nilainya, tapi ternyata berguna bagi sesamaku, bagi orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara, saya bercerita sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 mingguan lah kurang lebih. Ada seorang ibu WA saya, Pak Yafet,
Apakah Pak Yafet punya nomor rekening di ini? Oh iya ada Bu. Ini saya mau memberi sedikit ya berkat supaya bisa dipakai untuk pelayanan. Baik Bu, lalu saya kirimkan. Ibu ini berkata, maaf ya Pak Yafet, sangat sedikit sekali. Lalu saya katakan, Ibu, sedikit atau banyak itu manusia yang menilainya. Tapi ketulusan hati itu Allah yang menilainya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi entah itu sedikit entah itu banyak dan tidak ingin dinilai dilihat oleh manusia, tapi dengan tulus hati, tulus ikhlas Bapak Ibu kerjakan, itu akan menjadi berkat pemberian yang kita berikan kepada sesama. Pak Yafet, saya nggak bisa memberi uang seperti Bapak itu, Ibu itu, nggak masalah. Saya cuma punya sedikit makanan, boleh. Pak Yafet, saya tidak bisa memberi uang makanan, tapi saya punya tenaga, boleh. Pak Yafet, saya tidak bisa memberi uang makanan, tenaga, tapi saya punya doa, boleh. Kalau itu Bapak Ibu lakukan dan keluar dari hati yang mengasihi Allah, maka pemberian Bapak Ibu itu adalah pemberian yang tulus ikhlas. Pemberian yang tidak ada unsur paksaan dan pemberian yang dilakukan dengan sukacita. Itu akan memiliki dampak yang besar. Akan memiliki pengaruh yang luas. Mungkin tidak dicatat di dalam buku, tapi setiap pemberian Bapak Ibu Saudara pasti dicatat di dalam buku kehidupan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jikalau Allah Bapa sudah memberikan putra tunggalnya, apa yang kita miliki jangan katakan cuma sedikit. Tapi aku mau memberi dari yang sedikit, supaya suatu saat aku bisa memberi lebih daripada yang sekarang aku miliki. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa melakukannya. Karena orang yang memberi itu orang yang murah hati. Dan orang yang murah hati itu pasti orang yang akan diberkati di dalam seluruh kehidupannya. Baik dalam rumah tangganya, baik di dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan juga yang ada di tengah masyarakat. Mari kita bangun empati kepada sesama, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Apakah kita juga mau mengasihi sesama kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, pemberian dari hati yang pertama, pemberian itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Tidak ada keinginan untuk dipuji atau disanjung. Yang kedua, pemberian dari hati itu pemberian tidak ada unsur paksaan. Tidak siapapun yang memaksa kita, tapi karena kita suka memberi. Yang ketiga, pemberian dari hati itu dilakukan dengan sukacita, karena kita tahu ya pemberian yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa paksaan akan memiliki dampak, dan itu mendatangkan ucapan syukur bagi orang yang menerimanya dan bagi Bapak Ibu Saudara kita yang memberinya. Mari kita berikan hidup kita dan apa yang kita miliki, jangan tahan, seperti Allah sudah memberikan putra tunggalnya bagi penebusan dosa dunia dan manusia. Berikan hidupmu, berikan waktumu, dan berikan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pasti setiap pemberian itu akan diterima oleh Allah Bapa dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian lama ini. Berikan ku hati
seperti hatimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhanku. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kembali kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku haleluya. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hidup kami, memberikan hati kami, memberikan mata kami, memberikan tangan kami, memberikan kaki kami, agar semuanya berguna bagi Tuhan dan sesama. Meskipun itu kecil dan mungkin tidak berarti bagi orang lain, tapi itu yang kami miliki. Sebab yang ada pada kami itu mau kami persembahkan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah sertai. Karena itu kami serahkan terus Tuhan gerejamu GKI Mana Eklesia ke dalam tangan Tuhan. Terus memakai, terus membimbing, menuntun agar gerejamu ini terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Memberkati seluruh jemaat yang ada, baik para lansia, para penyandang disabilitas, seluruh pengurus yang setia terus melayani, bahkan dengan tim GKI Mana Eklesia yang selalu ada di hadirat Tuhan, baik dalam ibadah raya, di dalam ibadah live. Tuhan terima kasih, kru, para mitra bakti yang setia terus berjalan melayani bersama kami, memberkati.
Kami berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Berkati masa tuanya, kesehatannya. Keberadaannya yang ada di Australia tetap menjaga, melindungi. Memberkati rumah tangga pekerjaannya, pelayanan anak mantu cucunya, supaya terus diberkati Tuhan. Tempat ini terus kami dedikasikan bagi kemuliaan Tuhan, supaya banyak jiwa dijangkau dan dibenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih juga Tuhan untuk para sponsor, donatur, orang-orang selalu memberkati kami. Berkati mereka kembali di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, masa depan mereka berlimpah-limpah. Supaya mereka terus Tuhan dibuat bersuka cita untuk memberi bagi Tuhan dan bagi sesama. Berkati sinode kami JKI, Pastor Adi Sutanto selaku Ketua Umum, memberkati kekuatan kesehatan bersama Ibu dalam penggembalaannya di Sandy Mart di Amerika, anak mantu cucunya berkati. Khususnya sebagai Ketua Umum, ada banyak tanggung jawab yang diembannya. Tuhan, Kau terus memberi kekuatan, memberkati juga badan pengurus harian yang menolong selama hamba-Mu tidak ada di tempat. Tuhan, Kau memberkati mereka, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab. Kami berdoa untuk Sekretaris Umum Bapak Pendeta Edi Suyanto, memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatannya, memberkati juga Wakil Tuhan Bapak Pendeta David Mayanto, memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk STT Sangkakala, baik hamba-Mu ini selaku rektor, para dosen Tuhan, para mahasiswa, berkati sebuah pelayanan di lingkungan JKI ini terus berkembang, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungan Sinode JKI. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk bangsa negara kami, memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, seluruh rakyat yang ada, pulau-pulau yang ada, supaya negeri kami dijauhkan dari segala ancaman mara bahaya, bencana alam. Tuhan, pandemi COVID yang terus Tuhan belum usai, bahkan Tuhan sudah ada berita bahwa Tuhan varian Omikron sudah masuk ke Indonesia, supaya seluruh masyarakat, Satgas COVID, bahkan Tuhan pemangku kepentingan Tuhan dan juga menteri yang ditunjuk untuk Tuhan mengkoordinir dan juga mengatasi pandemi ini boleh dengan tegas untuk Tuhan memberlakukan supaya Tuhan masyarakat tidak abai untuk melakukan kegiatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil yang terus bekerja keras Tuhan untuk kejayaan, kemajuan, kemakmuran negeri kami. Segala keputusan, segala kebijakan yang diambil memang tidak menyenangkan semua orang, tapi itu yang terbaik untuk seluruh pembangunan yang dikerjakan bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju, baik itu infrastruktur, bandara, bendungan, tol laut, Tuhan, sentra-sentra ekonomi, Tuhan. Tuhan Kau memberkati para pedagang, UKM, pengusaha, Tuhan. Bahkan kami bersyukur menarik investor dari luar masuk ke Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga seluruh kementerian yang ada agar dapat bekerja sama di dalam segala kondisi untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan, agar Indonesia Tuhan tetap boleh mengalami pertumbuhan dan juga terjaga Tuhan stabilitas keamanan di negeri ini Tuhan. Dan jikalau kegiatan vaksin terus dilakukan bahkan dikejar supaya di akhir tahun ini Indonesia sudah mencapai herd immunity, 70% masyarakatnya sudah divaksin. Jikalau hari-hari ini mulai vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11, Tuhan memberkati TNI Polri, para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus bekerja keras di seluruh pelosok negeri ini agar Indonesia Tuhan keluar dan dapat mengatasi pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Tuhan memberkati TNI Polri untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini dari setiap jengkal tanah, setiap perbatasan baik laut, udara, darat Tuhan, untuk mempertahankan tanah air negeri kami Indonesia. Engkau memberi kekuatan, kesigapan kepada mereka.
Bahkan mereka yang Tuhan berjaga, bertugas di daerah-daerah terdepan, terluar, terpencil, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, untuk juga Tuhan Badan Intelijen Nasional, Tuhan untuk Densus 88 yang terus bergerak untuk Tuhan menghancurkan Tuhan terorisme, kaum radikalisme, para intoleran yang selama ini terus ingin membuat rusuh negara kami, memecah belah negeri ini. Mari Tuhan, seluruh aparat yang ada, pejabat-pejabat yang ada, boleh bergerak bersama-sama agar Indonesia boleh saling menghargai kebinekaan. Pancasila sebagai lambang dan dasar negara kami akan terus dijunjung Tuhan, supaya kehidupan aman tentram ada di negeri ini. Terima kasih untuk menjelang Natal ini, berkati gereja-gereja Tuhan yang akan melaksanakannya, baik ibadah, baik perayaan, supaya mereka tidak lalai, juga tidak terlalu bereforia, supaya tidak berlebihan di dalam Tuhan menyambut Natal ini. Tetap menjadi berkat, tetap menjadi kasih, tetap membagi sukacita, supaya hidup mereka boleh menjadi terang bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan, sinode-sinode dari pusat hingga daerah, yang melayani di tempat-tempat terpencil sekalipun, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah dari pusat hingga daerah, lembaga-lembaga tinggi, tertinggi negara dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat dan anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah mohonkan doa ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan senang karena Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama kami di dalam ibadah live ini. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.